kalau kita bicara Caimin sebagai cawapresnya Pak Anies Baswedan, tentu bagaimanapun kan beliau ketua umum partai politik dan punya pengalaman panjang di pemerintahan. Kemudian Mas Gibran, meskipun umurnya masih sangat muda, tapi saya kira pengalaman beliau sebagai wali kota Solo ini kan cukup membantu bagaimana menguasai persoalan di lapangan, terutama yang menyangkut isu-isu sentral ekonomi. Kemudian ada Pak Mahfud MD, ya saya kira beliau paling senior dan punya pengalaman panjang di pemerintahan. Saya kira baik Caimin maupun Pak Mahfud ini kan memang punya kelebihan bagaimana menghadapi berbagai forum, ya termasuk forum debat calon wakil presiden yang akan digelar. Saya kira kita tidak meragukan kepiawaian mereka dalam forum debat. Tahap debat selanjutnya yakni debat kedua yang mengusung tema perekonomian Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi polemik di masyarakat. Terlebih lagi dengan beberapa kasus yang ada, masyarakat kerap menjadi korban. Dalam debat ini nantinya para calon wakil presiden akan membahas beberapa poin, diantaranya ekonomi digital, pajak, investasi, perdagangan serta infrastruktur, serta perkotaan. Ya, karena tema-temanya menyangkut soal ekonomi, infrastruktur dan beberapa subtopik terkait dengan ekonomi, ya tentu calon wakil presiden memang dituntut untuk bisa menguasai topik-topik yang akan diangkat dalam debat calon wakil presiden. Karena sebetulnya substansi debat adalah bagaimana menguji kemampuan retorika para kandidat termasuk dalam menyampaikan deskripsi program berikut visi dan misinya. Karena sebagus apapun narasi program, tapi kalau cara penyampaiannya kurang baik, kurang tepat, ya tentu akan kurang mengena kepada masyarakat. Lalu, seberapa besar pengaruh debat cawapres nantinya terhadap elektabilitas para capres dan cawapres? Performa kandidatnya pun buruk dalam tanda kutip sekalipun, mereka akan tetap setia. Nah, sayangnya sebagian dari undecided voter ini tidak terlalu menaruh perhatian penting terhadap proses debat atau tidak menonton debat. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah forum debat calon presiden dan calon wakil presiden ini berpengaruh terhadap elektabilitas calon, ya saya kira ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan karena ceruk pasar yang diperebutkan sekali lagi adalah ceruk pasar yang undecided voter, pemilih yang belum menentukan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres. Sejauh ini belum ada yang spesifik memuat larangan dalam debat capres. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, regulasi debat capres dan cawapres diatur dalam pasal 27. Namun, aturan itu hanya memuat tata cara pelaksanaan debat. Larangan hanya ditujukan kepada moderator dan hal lain yang mempersoalkan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang 1945. Sementara itu, capres dan cawapres hanya dilarang melakukan apa yang dilarang dalam kampanye, seperti menghasut hingga mengadu domba. Ya, baik di undang-undang maupun di PKPU sebetulnya kan sudah mengatur larangan debat meskipun kerangka regulasi yang ada itu belum cukup detail terkait dengan larangan-larangan apa yang harus dipegang oleh semua kandidat. Beberapa hal yang dilarang yang paling fundamental adalah tidak diperbolehkan untuk menyerang aspek personality kandidat atau calon menyangkut dengan agama, suku, ras, etnik, termasuk mempersoalkan dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan sesuatu yang membahayakan keutuhan NKRI.